wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Safira Medina Hidayat. Jadi di podcast kali ini aku ditemenin satu rekan di himpunan aku yang udah memiliki sebuah karya. Untuk mengefektifkan waktu, kita panggil saja ya kepada Tesri. Nah, di sini sudah ada ya Tesrinya. Baik, Tesri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar aku sangat baik, luar biasa. Kamu sekarang Tesri nih lagi sibuk ngapain gitu? Aku sibuk sekarang, alhamdulillah sibuk kuliah, terus sudah organisasi dan yang pastinya pasti banyak tugas sekali ya. Kalau udah tahu kita dalam perkuliahan itu. Berarti termasuk ke mahasiswa yang pura-pura ya, kuliah rapat gitu ya? Sepertinya kuna-kuna kuliah medis, kuliah medis. Ya, oke. Nah, jadi di sini tuh kami sebenarnya penasaran nih sama Tesri. Mungkin bisa langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Boleh gak sih Tesri itu menceritakan pengalaman Tesri awal menulis sampai hingga bisa sampai seperti ini gitu? Oke, mungkin pengalaman pertama aku ya dari perjalanan aku bagaimana menulis gitu. Pertama itu aku udah nulis sebenarnya dari sejak SMP kelas 1 aku sudah menulis. Namun pada saat itu kesulitan aku belum memiliki laptop yang dimana kalau sekarang kan pasti dibutuhkan ya sebuah itu, tapi pada saat dulu SMP ya hanya bisa tulis di sebuah buku gitu ya. Nah, buku itu sampai tulisan aku semua penuh dalam buku itu hingga akhirnya almarhum itu menyimpannya. Aku tuh tidak tahu ya bahwa buku aku pernah nulis kayak gitu ya. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian saat aku SMK, aku mencoba lagi menulis lagi kayak gitu. Sampai orang tua almarhum terutama memberikan tuh buku tulisan dari aku kelas 1 SMP. Terkejut ya karena beliau gitu kan masih menyimpan buku yang bahkan aku aja tidak tahu aku pernah nulis itu gitu kan ya. Dan masih tulisannya juga kan anak SMP ya tahu sendiri lah ya, tulisannya yang khayalan yang pokoknya seperti itu. Karena tulisan yang ada dalam buku itu juga termasuk ke dalam kalau setiap aku perlombaan dalam mencipta puisi atau pidato dan lain sebagainya, aku tuangkan dalam buku tersebut ya. Karena aku pernah ingat kata guru, sebuah tulisan itu akan mengikat semua memori dalam ingatan kita gitu. Jadi apapun ingatan kita itu akan tertuang itu dalam tulisan sehingga itu terikatkan. Jadi memori kita tuh pasti teringat kembali kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti salah satunya termotivasi dari guru gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, kan dalam menulis sebuah karya itu pasti ada tantangannya ya. Kalau boleh tahu tantangan Tesri itu dalam menulis buku itu apa aja ya? Ceritain semuanya ya. Oke, mungkin tantangan terbesarnya itu pada saat seseorang yang membuat kita itu down dengan perkataan. Kan pasti ya down banget kalau perkataan dari orang lain gitu. Kamu gak akan mampu kayak gitu kan. Kamu bisanya apa sih? Kayak tulisan doang, kayak gak bermakna kan gitu kan. Cuma tulisan aku juga bisa kayak gitu. Cuman kita emang semua manusia pasti bisa menulis gitu kan ya. Tapi bagaimana sisi kitanya ingin menuangkan apa sih gitu kan ya. Kita ingin memberikan apa sih kepada orang lain. Kita kayak misalkan motivasi setiap orang itu berbeda-beda gitu kan ya. Terus aku itu ingin memberikan manfaat, motivasi juga kepada orang-orang. Ya udah, kita juga bisa kok melakukan hal yang emang kita itu bisa berbuat baik gitu. Jadi tantangannya itu tadi karena ada omongan-omongan dari orang lain yang kamu tuh gak akan pernah bisa kayak gitu. Nah, aku membuktikannya dengan perkataan itu aku harus bisa gitu. Jadi tantangan itulah yang membuat aku sampai saat ini bersyukur gitu. Jadi aku bisa kok, ini buktinya aku udah gitu kan. Itu kurang lebih. Jadi dari omongan orang yang gak enak itu jadi menghasilkan sebuah motivasi gitu ya Kak? Ya karena dari situ juga kan dorongan mereka itu jangan buat kita semakin down. Tapi ingat gitu, kata almarhum, kamu itu jangan semakin down, tapi kamu itu harus semakin maju. Kamu itu harus memperlihatkan omongan mereka itu salah
dan kamu bisa gitu untuk mencapai hal itu kayak gitu. Wah, keren sih. Ingat ya kalian juga kalau misalnya ada omongan-omongan yang jelek, jadi motivasi dan kasih bukti dengan satu karya atau dengan kemampuan kalian, tunjukin gitu ya. Oke, baik ya, selanjutnya kan dalam menulis nih pasti moodnya itu turun naik. Nah, gimana sih cara untuk menstabilkan mood ketika waktu menulis? Itu salah satu yang masih menjadi PR buat diri aku sendiri gitu ya, karena mood apalagi menulis itu banyak sekali seperti tadi rintangannya kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan moodnya itu emang kita lagi malas itu pasti banget gitu. Oh ya udahlah, malas, capek atau enggak, nanti apalagi sekarang kan dunia teknologi semakin canggih tinggi, banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita tuh tadi udahlah, buat apa sih nulis, udah aja menonton apa kayak. Nah itu PR aku sendiri sampai saat ini, karena jujur gitu kan, aku sampai saat ini juga masih aku mau meneruskan cerita-ceritaku ini gitu kan, ya udahlah buat menikmati untuk diri aku sendiri aja kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu tantangannya itu malas. Siap kerja itu malas. Terus bagaimana sih gitu kan ya? Tadi cara mengatasi rasa malas itu tadi dengan niat kita tuh harus kembali lagi gitu. Kita udah punya hasil nih gitu kan ya, misalkan sebuah tulisan kayak gitu. Kita udah dapat mungkin sedikit gitu ya, nggak banyak untuk memotivasi anak muda zaman sekarang gitu ya, tapi sedikit lah, ya udahlah kita menulis aja sedikit tapi asalkan istiqomah gitu. Kayak misalkan satu hari aku mau nulis nih misalkan satu halaman, besoknya satu halaman, tapi harus istiqomah setiap harinya, mungkin itu sih. Dan juga di jam-jam yang emang kitanya itu lagi gak bad mood juga, kayak misalkan emang jam-jamnya itu lagi untuk istirahat malam. Biasanya aku kalau menulis itu setiap malam, karena bukan mood aku sih, tapi kayak lebih relax gitu guys. Lebih tenang. Iya, lebih tenang karena nggak rusuh, nggak kayak panas gimana gitu. Jadi adem banget kalau misalkan pada malam hari atau misalkan dini hari jam 3 itu memori apa ide-ide kita itu pasti selalu muncul gitu. Masih fresh gitu. Iya, betul. Oke, kan kadang kalau kita lagi menulis itu suka butuh ide gitu ya. Nah, untuk mengembangkan idenya itu biasanya kayak gimana tuh, Kak? Nah, untuk mengembangkan ide seperti yang sudah kayak dosen-dosen saya katakan gitu ya, pasti sebuah karya sastra itu tidak luput dari ya perbandingan, ada yang kesamaan gitu kan ya. Nah ide-ide aku tuh pasti tertuang dengan aku pasti objeknya itu melihat dari sisi lingkungan aku, kayak misalkan setiap orang kan suka bercerita tuh, atau gak melihat sisi mereka itu pada saat mereka sedang berkumpul, kayak di situ udah nunggu ide nih. Oh kayak mungkin aku enak nih kalau bikin sebuah cerita tentang seseorang ini gitu, kehidupannya seperti ini. Jadi aku melihatnya dari sudut pandang itu sosial, lingkungan, yaitu untuk bisa menumbuhkan ide-ide. Karena mungkin aku juga selain aku melihat dari sisi lingkungan, aku juga sering melihat film-film atau enggak drama-drama yang ini kayaknya bagus deh, tapi dengan adaptasi menurut aku kayak gitu kan ya. Mungkin ada lebih baiknya kalau misalkan zaman sekarang, generasi sekarang itu sukanya hal yang misalkan gitu ya, romance atau misalkan horor. Nah mungkin aku perlu tantangan nih, gimana kalau misalkan aku juga membuat suatu karya yang seperti itu kayak gitu. Jadi ide-idenya itu bisa dengan secara mendadak atau juga emang aku melihatnya dari kehidupan orang di sekitar aku gitu. Oke, baik. Nah, kan dari tadi sudah ngejelasin tentang perjalanan Kasri menulis gitu ya. Kalau boleh tahu, buku yang kakak tulis itu menceritakan tentang apa ya? Nah, untuk buku yang aku tulis sekarang gitu ya, aku alhamdulillah sudah terbit. Buku judulnya boleh di-spill gak, Kak? Boleh dong. Nanti kalian kalau udah di-spill judul boleh dibeli ya. Oke, judulnya itu Jemari Hati gitu ya. Atau ya pokoknya tentang jemari hati gitu ya. Nah, di mana isinya itu kumpulan puisi sebenarnya, Kak. Karena yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa aku itu membuat satu buku yang di dalam buku semua itu tulisan aku sendiri gitu. Sehingga pada saat aku menerbitkan, gak semuanya aku masukin ke sebuah untuk naskah gitu kan ya. Aku pilih-pilih lagi mana sih puisi yang memang
bagus, terus mana sih puisi-puisi yang emang bermakna yang orang nantinya itu akan pada saat membaca itu tersentuh kayak gitu. Jadi pada saat untuk menerbitkan juga tidak semata-mata aku tulis langsung aku upload gitu kan ya. Nah karena dari situ pasti banyak revisian dari si penerbitnya, sehingga ya aku mencoba gitu sedikit demi sedikit untuk menuangkan hasil dari buku itu dengan beberapa pilihan, dan juga itu dibantu juga sih sebenarnya sama teman aku sendiri gitu ya. Aku pengen sharing nih, kataku aku pengen menerbitkan sebuah buku, tapi mana sih yang emang puisi yang lagi sekarang kekinian gitu kan ya. Nah dari situ temanku menyarankan yang ini gitu, sehingga ya udahlah untuk mencoba gitu, bismillah gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah seperti itu. Oke, nah apa sih inspirasi kakak dalam menulis buku itu? Inspirasinya dari mana gitu sehingga pengen sih nulis buku itu pengen gitu? Mungkin inspirasinya itu dari para sastrawan ya tentunya. Salah satunya Western. Iya, karena aku terjun jatuh cinta. Jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta gak sih? Iya, lebih baik gitu. Aku jatuh cinta banget sama puisi-puisi karya beliau gitu ya, karya Western gitu. Sangat luar biasa sampai menyentuh banget lah gitu setiap apapun yang beliau tuangkan gitu ya. Meskipun kebanyakan politik ya beliau tuangkan, tapi tidak menutup kemungkinan aku bisa, karena pada saat itu aku punya tantangan, apakah aku bisa membawakan hasil tulisannya ini gitu kan. Nah dari situlah inspirasi aku, apakah puisi-puisi aku itu bisa ya diterbitkan gitu kan. Kalau dulu aku gak berpikir untuk jadi buku, tapi aku minimal aku udah masuk koran puisi aku. Nah kan pada saat dulu waktu SMP gak berpikir untuk mencetak buku gitu ya. Tapi aku berpikir apakah puisi aku bisa masuk koran sehingga orang bisa membacanya. Kan koran lebih luas dong ya, setiap seluruh Indonesia mungkin bisa membacanya kayak gitu. Nah pada saat itu berpikiran seperti itu. Itu salah satu yang menerbitkan buku juga, karena mungkin sastrawan-sastrawan dulu itu nggak menciptakan buku itu langsung dengan proses yang mudah gitu ya. Beliau para sastrawan itu sangat cukup sulit gitu ya, sampai berpikiran apakah aku bisa kayak gitu. Tapi ya udahlah, ulah dulu aja gitu kan ya. Kita mencoba, apa susahnya sih gitu kan ya. Kita mencoba dulu aja kayak gitu. Yang penting kita udah niat, udah sungguh-sungguh gitu ya. Ya gitu. Oke. Ngomong-ngomong, sudah berapa buku yang kakak terbitkan gitu? Alhamdulillah untuk yang single ya, single. Kalau untuk yang single saya pribadi itu satu ya, yang tadi Jemari Hati yang tak terucap. Untuk dua lagi itu saya ikut dalam antologi, karena saya juga mengikuti sebuah komunitas di mana di dalamnya itu orang-orang yang pecinta membaca atau disebut dengan laskar literasi ya. Nah, saya ikut di situ, antologi puisi dan juga cerpen. Jadi ada 2 buku antologi yang sudah saya terbitkan juga ikut bersama grup laskar literasi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih perasaan kakak ketika mengetahui karyanya itu akan dibukukan? Perasaannya senang, sedih, atau marah gitu ya? Wah, suatu hal perasaan itu tidak bisa diungkapkan sebenarnya ya. Karena mau bagaimanapun perasaan pasti sedih, ada, haru. Karena hasil yang kita sudah capai ini kayak, ya Allah bener gak sih kayak gitu kan ya. Apalagi orang-orang kan gak mungkin bilang gitu kan, itu gak akan mungkin, gak akan mampu gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan, apa yang aku inginkan dari dulu itu alhamdulillah sekarang tercapai gitu. Sampai pada akhirnya ya senang gitu ya, sedih kayak ya Allah, ini juga kan suatu hal yang almarhum dulu inginkan gitu kan ya. Ada sebuah buku yang mungkin anaknya itu bisa terbitkan gitu kan. Kan sayang daripada kita menikmatinya sendiri tapi tidak dibaca oleh orang lain kayak gitu. Jadi ya bercampur gitu ya. Gak nyangka gitu. Gak nyangka juga. Oke. Nah, ada gak sih saran dan masukan bagi penulis pemula gitu? Saran atau masukan sebenarnya ini juga untuk diri aku sendiri mungkin ya. Saran dan masukannya untuk penulis pemula, jangan pernah down sih intinya. Tetap harus niat dan tujuan itu lebih dipegang erat lagi. Ketika
kita memiliki visi misi yang emang kita itu ingin nih kita tuangkan, kita ingin mencapai suatu tujuan ya, visi kita itu ingin misalkan memberikan manfaat kepada orang lain, atau entah itu dia berdakwah melalui tulisannya ataupun bagaimana. Nah dari situ tujuannya harus tahu gitu kan ya, dimana penulis pemula ini jangan sampai dia itu merasa nggak bisa gitu, nggak ada kata yang nggak bisa. Jadi jangan nyerah dari awal gitu ya. Betul, sebaiknya dicoba dulu. Ya betul sekali, karena untuk penulis pemula pasti berpikiran seperti itu, karena apakah tulisan saya ini akan berguna gitu, apa tulisan saya ini bagus, apa cerita aku ini bakal menarik. Nah jadi jangan dulu berpikiran yang aneh-aneh ya, maksudnya negatif-negatif ya, dalam tanda kutip ya. Ya udah kita bismillah dulu aja, kita coba dulu aja gitu kan ya. Jadi patokannya itu niatnya tadi, tujuannya, visinya dari dirinya sendiri. Apakah dia ingin menjadi penulis pemula itu, apakah dia benar-benar ingin menulis atau hanya sekedar ikut-ikutan. Karena kan sekarang banyak sekali ya, kayak misalkan nih, dia udah ngerbitin buku nih, kita juga mau nih, dengan ya udah dengan salah kadarnya dia buat gitu. Tapi itu juga bisa mungkin jadi dorongannya. Tapi ingat lagi, kembali lagi ke tujuannya, ya betul, ke visinya. Dia ingin memberikan apa sih dalam tulisannya gitu kan ya. Karena sebuah tulisan juga kan akan dihisab ya Kak ya, dapat dipertanggungjawabkan juga gitu. Jadi kita harus memilih lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi jangan asal gitu ya kalian tuh. Jadi harus ada tujuan tertentu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Boleh gak sih kasih kutipan motivasi untuk penulis pemula? Wow. Ada gak sih kutipannya? Ada gitu. Biar semangat. Mungkin kutipannya sedikit sedikit aja. Banyak juga tuh. Enggak sih. Kayak aku terinspirasi dengan ayat yang kun kayak ya, yang kata jadi maka jadilah gitu. Tapi aku bisa mengubahnya seperti kayak kamu pasti bisa, belum bisa itu karena kamu belum mencoba. Jadi intinya kita itu harus apa? Mencoba dulu gitu. Kita belum bisa karena apa? Sugesti kita kan gitu ya. Jadi untuk anak-anak pemuda, untuk tetehnya juga nih gitu kan ya. Kita ya. Untuk tetehnya juga nih gitu ya. Kayak kita itu ingin memberikan suatu hal yang bermanfaat itu dengan banyak cara. Tapi ingat lagi apa tujuan kita gitu. Jadi untuk semua pemuda yang ada di seluruh Indonesia kan, karena ditonton ya seluruh Indonesia, jangan pernah tentang menyerah. Ingat sama tujuan yang apa ingin kita capai, lalu berikan ruang sama kita untuk jangan cepat puas. Jangan cepat puas kita ketika kita udah misalkan menerbitkan sebuah buku satu aja, kita jangan cepat puas, tapi kita terus diulik gitu ya, terus belajar, jangan kembangkan terus belajar juga, karena jangan merasa puas tadi gitu ya, sehingga ya udah buat apa gitu kan. Tapi kita harus semakin belajar, kita tuh harus semakin haus akan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah mungkin agak seperti itu kan. Oke. Nah dengerin ya. Jadi buat kalian yang mau menulis, jadi jangan dulu berpikiran gak bisa atau ngedown gitu ya. Jadi apa salahnya mencoba dulu gitu ya, sama berusaha dulu gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan kali ini sudah habis ya. Cukupkan saja untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya dan Sri Dewi Ramawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi